Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur. Kenara bener, monggo, kenara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk dulu, bener. Terima kasih. Ada yang saya bantu Bu Nur? Ini Pak, saya itu mau sharing Iya. ya tentang pengajaran di kelas saya sebagai guru agama di sini. Iya. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran yang lain itu sudah saya anggap insya Allah saya bisa menguasai. Iya. Tapi hanya di satu kelas ini Pak, dari kurikulum yang dulu sampai kurikulum terbaru ini, Iya. itu saya sedikit ada kesulitan. Nah, seperti yang di kelas 3 itu Pak, Iya. tentang materi sifat wajib Allah Iya. sama sifat mustahil Allah. Iya. Itu kan di materinya itu disampaikan semua ada Iya. 20. Iya, Nah, iya. sifat wajibnya itu ada 20. Terus sifat mustahilnya juga ada 20. Iya. Itu seperti yang saya pelajari dari tahun ke tahun itu, ternyata itu juga nantinya akan masuk materi itu di ujian anak-anak di semester 1 ini Pak. Iya. Nah, anak-anak itu pasti dari satu kelas itu saya sudah maksimal menerangkan, memberikan metode pembelajaran yang saya kira anak-anak itu pasti ini anak-anak bisa menguasai dengan metode ini. Nah, ternyata hanya satu anak yang menguasai itu. Nah, yang lain itu pasti diberikan tugas itu remedial. Iya. Karena di situ juga menghafal materinya juga artinya. Iya. Dulu itu. Iya. Kalau materi Asmaul Husna itu hanya 5 saja lah. 5 Iya. saja itu yang perlu dipelajari 5. Dipelajari, ya. Ada artinya juga itu. Nah, itu saya itu sedikit kesulitan. Pasti anak-anak itu kebanyakan ya 70% remedi gitu. Iya. Ini berkenaan dengan sifat apa tadi? Sifat wajib ya. Iya. Iya. Sama sifat mustahil. Iya. gitu. Mungkin anak-anak ini benar ya. Mereka mungkin kesulitan dalam menghafal dan artinya gitu ya. Iya. Apakah tidak bisa benar kita membuat lagu gitu ya? Seperti ini, seperti Asmaul Husna itu, ya, itu kan bisa jadi kan ya kita buat lagu. Setelah itu kita coba setiap hari disampaikan ke anak-anak. Jadi lagu itu nanti atau mengikuti lagu-lagu yang sekiranya anak itu suka gitu. Yang lagi ngetren sekarang ini Pak. Iya. Berarti saya harus mengarang lagu dengan lirik itu gitu betul, nih. iya. Gitu. Sepertinya menarik. Terkadang anak-anak itu lebih suka dan lebih cepat menghafalkan lagu. Kenapa? Karena dia senang. Nah, bisa jadi mungkin sifat wajib dan sifat mustahil itu bisa kita lirikkan dalam sebuah lagu. Yang lagu itu mungkin sekarang lagi hitnya, lagi trennya gitu. Saya kira itu juga enak. Iya Pak ya. Apa saya juga punya pikiran Pak, Iya. apa itu dinyanyikan terus kan sudah ada liriknya, dinyanyikan terus Iya. nanti bisa dibaca setelah berdoa setiap hari. Itu juga bagus benar. Iya. Jadi intinya itu nanti Bu Nur membuat lirik yang mungkin dengan mensadur lagu-lagu yang lagi hit dan lagi populer untuk anak-anak ya. Setelah itu liriknya diganti. Setelah itu setelah berdoa kita mencoba setiap hari seperti itu. Mungkin kalau di benak saya sepertinya itu lebih mudah anak-anak untuk menghafalkan seperti itu. Mungkin ada cara lain mungkin. Mungkin kalau selain itu mungkin ada alternatif lain mungkin. Apa kira-kira? Saya hanya berpikiran seperti itu sudah Iya. itu Pak. Ya dengan melalui lagu itu saja. Iya. Mungkin kalau yang lain itu apa nih? Ya. Atau mungkin begini, misalkan kita ini alternatif bener ya. Tapi tidak bisa semuanya nanti tercover. Mungkin kita bisa membuat tepuk misalkan.
Cukup misalkan, tapi di situ nanti kita hanya menyebutkan paling banyak kan 5. Kalau seandainya semuanya ditemukan kan susah ya. Karena yang diajarkan memang harus 20. 20 ya. Dan Iya. disebutkan 5. Kalau Iya. Asmaul Husna itu mungkin di kelas 1 hanya 5. Iya, iya. Atau hanya 2. Iya. Di kelas 2 mungkin hanya 5 lagi gitu. Sampai Iya, ke kelas iya. 6 itu hanya dipilih Asmaul Husnanya. Iya, iya. Tapi kalau ini semuanya. Semuanya ya. Iya, kalau 20 itu lebih cocoknya kayaknya lagu ya. Buat lirik lagu Iya. ya. Iya, itu kayaknya lebih enak untuk lagi pula. Kalau seandainya anak-anak hafal 1 kali saja, biasanya itu selanjutnya lebih mudah untuk menghafal. Terus dibaca, Iya. dinyanyikan berulang-ulang gitu setiap hari. Iya, biasanya kalau kita kita nyanyikan setiap hari itu hafalnya itu udah di luar kepala, sudah dipotong di tengah pun anak-anak kadang-kadang itu hafal. Kenapa? Karena itu tadi setiap hari kita lakukan. Terus ada lagi Pak, Iya. kesulitan saya. Beberapa anak itu ada yang belum bisa membaca Al-Quran untuk Iya. kelas atas. Iya, iya. Sedangkan di kelas atas itu materinya itu sudah banyak yang menuntut untuk tujuan pembelajarannya itu seperti menghafal surat gitu. Iya, iya. Menghafal surat Al-Hujurat misalkan Iya. gitu. Itu kan surat Al-Hujurat itu kan banyak panjang gitu. Panjang ya. Terus anak-anak itu saya suruh baca, saya minta baca, itu anak-anak bilang, Bu, saya nggak bisa. Iya. Nah, saya juga sedikit kesulitan di situ lah. Iya. Mungkin begini. Memang tidak semuanya anak-anak itu mengaji. Nggih. Artinya itu karena kegiatan pembelajaran di sekolah itu hanya berkisar antara kurang lebih itu 6 jam kan ya. Selebihnya ada di rumah. Jadi kalau seandainya memang kita itu melihat dari latar belakang itu, mungkin sekarang di era digital ini kan ada grupnya. Jadi mungkin Bu Nur bisa mengirimkan bacaan surat itu dalam grup. Jadi anak-anak hanya tinggal memutar saja. Jadi putaran itu harapannya ya mungkin sehari berapa kali gitu ya. Sehingga akhirnya anak-anak itu bisa hafal. Kalau membacanya ini butuh proses. Karena kan terkadang anak-anak membaca Al-Quran itu memang prosesnya panjang. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi yang penting kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak. Jadi kalau misalkan ada anak yang ternyata di rumah itu tidak mengaji, tidak otomatis tidak bisa. Tapi kan di sini kan kita mencoba untuk memberikan itu, walaupun prosesnya agak panjang. Kalau untuk masalah menghafal mungkin dengan cara tadi, jadi anak-anak diberi novelnya, setelah itu ya atau videonya disuruh memutar di rumah secara Berarti didengarkan Dengarkan sesering aja. mungkin ya Pak. Iya. Nanti insya Allah bisa hafal. bisa hafal. Kalau membacanya yang menunggu proses kan gitu bener ya. Karena kalau baca itu kita kan harus mengenal makrotnya Iya. gitu. Di sekolah sudah berusaha Iya. anak-anak itu tidak hutang menghafal Quran gitu Iya, ya Pak, betul, dengan betul. mengaji di sekolah. Iya. Tapi memang mengaji di sekolah itu kan memang waktunya itu tidak banyak. Iya, iya, betul. Selebihnya itu kan di rumah, di Iya. DPD di rumah. Iya, iya, gitu. Benar-benar itu benar ya yang bisa. Berarti video nih nggih Pak. Iya, Terus video. sama yang sifat wajib itu dibuat lirik lagu, Betul, dinyanyikan betul. lagu Iya. setiap hari di Iya. sekolah. Kita coba itu nanti ya. Nggih. Kita kalau misalkan nanti kesulitan kita coba kita desain bersama Nggih. tentang bagaimana lagu yang kita pilih, setelah itu liriknya bagaimana. Setelah itu untuk yang kirim video dan file tadi itu di grupnya nanti kita bisa cari di mungkin punya referensi lain yang sekiranya itu mudah. Nggih. Jangan yang pakai yang panjang itu kan kadang-kadang ada kan ya yang pakai lagu panjang itu, jangan yang sekiranya itu pendek-pendek saja. Kadang anak-anak enggak nutup nafasnya ya seperti itu. Berarti saya ini seperti Pak, profesinya tidak hanya guru, tapi Iya. juga musisi juga ya, pengarang lagu, Iya, juga iya. artis juga. Iya. Nggih. Apa pun nanti yang Penonton yang semua. terpenting kita itu bisa melayani siswa kita dengan sebaik mungkin. Jadi memang pembelajaran saat ini itu
lebih diarahkan kepada menghamba dalam tanda kutip ya. Menghamba artinya itu kita memberikan semuanya kepada siswa dan kita juga mengutamakan kepentingan siswa. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Nur, semoga semuanya bisa berjalan lancar ya. Tetap jaga kesehatan biar bisa memberikan yang terbaik. Ya sudah Pak. Oke, monggo. Terima kasih. Nggih. Bisa lanjut Bu Nur. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau baik ya. Pak Guru di sini sebetulnya bukan mengajar kelas 6 ini, tapi Pak Guru di sini akan mencoba memberikan atau pengimbasan materi yang sudah Pak Guru ikuti waktu pelatihan di Tempes ya. Dan tugasnya sekarang adalah mengimbaskan atau menerangkan ke peserta didiknya. Sebelum dimulai ya, biar semangat ya, mari kita bermain tepuk-tepuk tangan ya. Tepuk 1 sampai dengan 5. Contoh, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, berprestasi. Tepuk 5, siap bisa anak-anak semua ya? Coba 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Jadi sudah siap belajar semua ya? Silakan diperhatikan pada layar berikut. Bisa kita lanjutkan ya? Nah, di sini Pak Guru menayangkan ya, memperlihatkan suatu foto atau gambar. Beliau sudah tidak asing lagi untuk sampean semua. Siapakah beliau? Ibu Erika ini adalah wali kelas sampean semua, wali kelas 6. Nah, di sini kenapa kok ditampilkan Bu Erika di sini? Ya, kalau mungkin ada orangnya, sampean semua takut untuk bertanya atau malu, ya. Jadi di sini Pak Guru terangkan atau tampilkan fotonya beliau. Silakan, sampean terserah bebas bertanya apapun kepada beliau. Paham? Silakan, ada yang mau bertanya kepada beliau? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nelly, silakan. Kenapa Bu Erika pakai kerudung warna putih? Ada yang lain yang ditanyakan kepada beliau? Ayo silakan. Mumpung tidak ada orangnya, ya, hanya fotonya saja. Coba, ya Fania, coba ditanyakan. Berapa umurnya Bu Erika sekarang? Ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi? Dilengkapi 3. Ayo mungkin yang laki-lakinya silakan bertanya, terserah. Bertanya apa saja. Ada yang ditanyakan? Ya. Tahun berapa Bu Erika lahir? Ini kok perempuan saja yang bertanya ya, yang laki-lakinya mana? Jadi sekarang kita itu belajar bertanya efektif. Tadi sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa Bu Erika pakai kerudung warna putih? Yang kedua, umur berapa Bu Erika sekarang? Dan yang ketiga, tahun berapa Bu Erika lahir? Nah, dari pertanyaan itu, ya, apakah pertanyaan-pertanyaan itu sudah merupakan bertanya efektif?
Sudah apa belum? Sudah apa belum? Nah ini, apakah pertanyaan yang Anda utarakan sudah efektif? Jadi ada 3 pertanyaan tadi ya. Sudah efektif apa belum tadi? Belum. Kenapa kok belum? Karena tidak ada apa? Karena tidak ada. Hah? Bukan orangnya. Karena tidak ada percakapan secara 2 arah. Jadi ada yang bertanya, juga ada yang menjawab. Kemudian kalau jawabannya misalkan tadi yang pertama, kenapa Bu Erika pakai kerudung warna putih? Jawabannya apa? Misalkan karena waktu hari Senin harus memakai kerudung warna putih. Cukup itu saja, mandek bisa. Ya, sudah selesai pertanyaan itu. Jadi itu tidak efektif. Yang kedua, umur berapa Bu Erika sekarang? Misalkan umur 38, sudah terjawab pertanyaan itu. Ya. Kemudian yang ketiga juga, tahun berapa Bu Erika lahir? Misalkan 1985 Pak. Sudah terjawab. Nah itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu masih belum merupakan pertanyaan efektif. Nah, pertanyaan efektif itu apa? Bertanya efektif itu apa? Di sini bisa diperhatikan. Bertanya efektif akan membuat komunikasi terjadi 2 arah dan tujuan dari pembicaraan akan tercapai, baik dalam konteks pengawas sekolah ke kepala sekolah, atau kepala sekolah kepada guru, atau guru seperti Pak Guru ini kepada peserta didiknya. Itu ya. Jadi bertanya efektif itu terjadi 2 arah. Ada yang bertanya, juga ada yang menjawab. Nah itu. Nah ini, apa yang dimaksud dengan pertanyaan efektif? Yang pertama, tidak menghakimi. Ya, artinya pertanyaan yang tidak menyudutkan atau tidak menempatkan orang yang bertanya lebih tinggi dari orang yang dipertanyakan. Tuh. Kemudian relevan, nyambung. Ya, wong ditakoni tahun piro jawabannya tuku bakso. Nah ini tidak relevan berarti. Ya, tidak sesuai dengan yang dihadapi atau yang dibicarakan. Kemudian reflektif. Nah ini reflektif, refleks. Ada yang bertanya, juga ada yang menjawab. Dia ingin menggali. Jadi pengen tidak takon ibu kutok, tidak takon kerudungi, tidak takon tanggal lahir, tidak bertanya misalkan umur berapa, gitu ya. Itu namanya menggali lebih jauh pendapat dan pemikiran seseorang. Nah ini contoh-contoh kalimat ya atau pertanyaan yang efektif. Tidak menghakimi, tidak kelihatan ya dari sana ini ya, kurang jelas ya. Nah ini contohnya tidak menghakimi adalah apakah ada contoh konkret yang mempertegas pertanyaan Anda? Itu menghakimi. Jadi sing ditakoni itu malah ditakoni ya. Aslinya yang bertanya membutuhkan jawaban, malah yang bertanya ditanyakan. Nah itu menghakimi namanya ya. Misalkan tadi, kenapa Bu Erika memakai kerudung warna putih? Kemudian Bu Erika menjawab, lah apa om gaji aku pakai kerudung warna putih? Urusanmu. Nah itu namanya menghakimi. Tuh. Kemudian ini yang menghakimi ya. Mengapa Anda bisa berpikir seperti itu? Yang relevan ini contohnya. Nah ini caranya. Ya, caranya biasanya sampean itu kalau disuruh bertanya sulit sekali. Ya, setelah dijelaskan
disuruh bertanya, apakah sudah mengerti anak-anak? Tidak ada yang bertanya. Sebelumnya Pak Guru bertanya, kenapa sampean kok kalau disuruh bertanya itu tidak mau bertanya? Kenapa? Apa alasannya? Malu, terus takut, terus lagi gugup. Ya, jangan hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, ini tata cara mengajukan pertanyaan yang efektif. Pertama adalah mengenal lebih baik tentang lawan bicara. Artinya, misalkan sampean di kelas, sampean sudah mengenal Bu Erike, ya. Begitu juga Bu Erike setiap hari mengajar sampean, maka sudah mengenal lebih baik tentang lawan bicara. Kemudian yang kedua, merumuskan. Jadi merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif sebelum diajukan ke lawan bicara. Alangkah baiknya dirumuskan dulu. Nah, ini bagaimana cara mengenal lebih baik tentang lawan bicara? Bayangkan Anda sebagai seseorang yang harus menjawab pertanyaan. Bagaimana perasaan Anda? Nah, ini di sini ada peta empati ya. Empati itu adalah kebalikan dari simpati. Di sini ada 4 peta empati. Pikirkan, lihat, katakan, dan dengar. Ya. Jadi lawan bicara itu harus ada peta empati ini, terdiri dari 4. Yang pertama adalah dengar. Yang pertama, kudu dirungokno. Kalau ada orang bertanya harus didengarkan. Kemudian dilihat, ditatap maksudnya. Ya. Kok sampean ditakoni, ditanya, dingkluk, ya, menundukkan kepala, tidak melihat lawan bicara. Nah, ini. Kemudian pikirkan. Jadi apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah ditanyakan ke sampean semua, pasti sampean berpikir. Pasti di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah katakan atau lakukan. Jadi misalkan ada temannya sampean datang ke rumahnya, ya, atau berbicara, sebetulnya pertanyaan efektif ini tanpa disadari sampean sudah melakukannya setiap hari. Ya, omong-omongan ambil konconi, ya bertanya efektif. Bertanya ke bapak ibu guru juga bertanya efektif. Nah, itu sebetulnya sudah sampean lakukan, tetapi tidak mengerti apa itu pertanyaan efektif. Nah, kemudian Pak Guru akan memberikan waktu sebentar kepada sampean semua untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya, untuk membuat, jangan terlalu panjang, untuk membuat dialog atau percakapan mengenai tema yang Pak Guru jelaskan, yaitu keterampilan bertanya efektif. Nanti sampean silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Kalau sudah selesai, nanti Pak Guru akan menunjuk salah satu dari sampean semua untuk menampilkan di sini, untuk mempraktekkan di depan bagaimana cara bertanya secara efektif. Silakan Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Bagaimana anak-anak semua? Apa sudah selesai diskusinya dengan teman sebangku? Sudah. Bagus, kalau sudah selesai, silakan salah satu dari sampean untuk mempraktekkan di depan bagaimana keterampilan bertanya efektif itu, biar teman-temannya semua bisa melihat, ya, dan tahu. Yang lain juga diperhatikan, ketika ada temannya di depan, mohon diperhatikan, hargai yang praktek di depan. Silakan Bella dan teman sebangkunya bisa dipraktekkan dialog bertanya efektif. Yang lain diperhatikan. Ya. Hai Zara, iya Bella, ada apa? Apakah kamu tidak ada kegiatan hari ini? Tidak kok Bella. Begini
selesai. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, kalau diperhatikan tadi, ya, apa yang sudah dipraktekkan teman-temannya tadi, bertanya efektif itu menggali, ya, menggali apa yang ditanyakan, kemudian melakukan tindakan atau ucapan. Jadi yang bertanya juga mendapatkan jawaban atau solusi bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kemudian, nah ini tujuannya. Tujuan bertanya efektif itu adalah mampu memahami cara untuk mengasah keterampilan bertanya efektif. Kemudian mampu mempraktekkan, teman-temannya sampean sudah mempraktekkan tadi, ya, keterampilan bertanya secara efektif. Nah ini, dari semua pertanyaan tadi, jawaban yang paling singkat adalah iya dan tidak, yes or no, ya. Nah ini seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, ya, percakapan efektif itu adalah percakapan yang terjadi dua arah. Selanjutnya ini sudah. Nah ini langkah-langkah merumuskan. Tadi yang pertama adalah mengenal lebih dekat lawan bicaranya. Yang kedua adalah merumuskan pertanyaan efektif. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua perbaiki. Yang ketiga adalah prioritas. Apa itu produksi? Jadi produksi yaitu menuliskan, ya, sampai membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian perbaiki. Nah ini pertanyaan itu ada dua. Kalau diperhatikan, ya, pertanyaan itu ada dua, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Tadi jawaban yes or no, iya atau tidak, itu termasuk pertanyaan tertutup. Jadi hanya membutuhkan jawaban iya dan tidak, selesai. Nah, tetapi kalau pertanyaan terbuka butuh penjelasan lebih detail, seperti yang tadi teman-temannya sampean praktekkan. Ada yang bertanya tentang suatu masalah, dijawab oleh yang satunya. Bertanya lagi, dijawab lagi. Nah, itu menggali. Kemudian prioritas. Nah, prioritaskan 3 pertanyaan. Masalah tentang ini, dan ini, ya. Jadi tidak kemana-mana, relevan. Itu. Ini sudah tadi berdiskusi. Nah, dari apa yang Pak Guru jelaskan tadi, apakah Anda sekarang kan sampean sudah mengerti bagaimana keterampilan bertanya efektif itu? Dan sekarang, apakah Anda memiliki pertanyaan dari apa yang telah Pak Guru sampaikan tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Mengerti, ya? Paham, ya? Jadi nanti kalau waktu pembelajaran, misalkan Bu Guru atau Pak Guru sudah menjelaskan, misalkan Pak Guru atau Bu Guru memberikan pernyataan, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Nah, sampean sudah mengerti bagaimana tata caranya, bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebelum ditanyakan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini, materi tentang keterampilan bertanya efektif, mudah atau bisa sampean serap. Jadi nanti bisa dipraktekkan waktu kegiatan pembelajaran, juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Dari yang Pak Guru sampaikan tadi, apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan,
Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa diakhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.